Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati para pimpinan dan pengurus Forum Direktur Pascasarjana PT KAIN, perkenankan saya bersama Profesor Dr. Ifatin Nur untuk menyampaikan hasil riset dan penelitian kami dengan judul Digitalisasi Hukum Islam, melihat kembali posisi perempuan dalam kontestasi ruang digital. Naskah ini kami sampaikan dalam rangka pertemuan Forum Direktur Pascasarjana Kordipas PT KAIN dalam bentuk silaturahim kerja nasional Silahnas Kordipas yang ke-13 dan juga International Conference on Islam Law and Society. Yang pertama, salah satu perkembangan zaman yang tidak bisa dihindarkan adalah semua perkembangan dalam bentuk keilmuan dan keagamaan yang selalu berdampingan dengan ruang digital. Sehingga dalam kondisi demikian, kajian ini bertujuan untuk melihat kembali posisi perempuan dalam kontestasi hukum Islam di ruang digital. Hal ini dikarenakan adanya berbagai gerakan tentang digitalisasi hukum Islam di ruang digital. Kondisi tersebut tentu memunculkan problem tersendiri dalam hal produk hukum Islam yang dihasilkan dari ruang digital. Melalui problem di atas, kajian ini didasarkan pada kajian pustaka dengan penelusuran pada data primer maupun sekunder. Temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa terdapat kontestasi politik hukum Islam dalam ruang digital yang disebabkan oleh kontestasi dari berbagai paham dan organisasi masyarakat. Selanjutnya, problem dasar dalam penelitian ini sebenarnya diawali oleh perkembangan di era disrupsi saat ini, di mana semua aspek kehidupan manusia telah tergantung pada adanya media baru. Hal ini tentu memberikan pengaruh dan mengubah model kehidupan dan kebudayaan, termasuk dalam hal ini adalah sosial keagamaan. Yang kedua, problem dasarnya adalah adanya revolusi digital yang memunculkan media baru, di mana media baru ini memiliki pengaruh dan arus divergensi agensi yang memiliki hubungan yang berlawanan. Dalam satu sisi, revolusi digital mampu memperkuat kontrol dan konsentrasi kapital kaum oligarki ekonomi politik atas media arus utama maupun media sosial. Yang ketiga, problem dasarnya adalah digitalisasi dan media di ruang digital telah memberikan fasilitas adanya berbagai platform digital yang dimanfaatkan oleh berbagai kelompok dan organisasi masyarakat. Sehingga pertarungan organisasi masyarakat dalam hal ini akan memunculkan kontestasi tersendiri dalam digitalisasi hukum Islam. Selanjutnya, dalam diskursus hukum Islam misalnya, dalam hukum Islam klasik misalnya, posisi perempuan selalu terdiskriminasi maupun karena beberapa hal produk hukum misalnya seperti tentang talak, iddah, dan lain sebagainya, maupun diskriminasi terhadap anak dan lain sebagainya. Sehingga dalam era kontemporer saat ini, para reformis dan para pegiat gender telah memberikan model ijtihad barunya untuk memberikan perlindungan dan juga memberikan model fikih emansipasi dalam rangka merespon produk hukum Islam klasik yang terkesan masih memberikan pelayanan khusus terhadap perempuan. Artinya perempuan masih dalam kondisi tertekan dan terdiskriminasi. Selanjutnya, untuk mengawali kajian ini, misalkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati yang mengatakan bahwa keberadaan media sosial yang didominasi oleh Barat memiliki pengaruh besar untuk menyebarkan ide eksploitasi, khususnya ke negara-negara Muslim. Secara politik, Barat tentu berkeinginan untuk merusak masyarakat Muslim dengan peran dan ide budaya sebagai pengganti perang fisik. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Indah Marlina
yang mengungkapkan bahwa media sosial telah mampu memberikan pengaruh dan pemahaman terhadap perempuan. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wiana Mutia yang mengatakan bahwa dalam isu perempuan di media baru terdapat adanya kecenderungan seksim dengan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Sebagai upaya novelty dan metode penelitian, dari beberapa penelitian terdahulu yang telah kami ungkapkan di atas, ternyata digitalisasi hukum Islam yang mengarah pada kontestasi politik hukum Islam mengenai perempuan menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Mengenai isu perempuan misalnya, nampaknya menjadi kontestasi yang menjadi objek dalam digitalisasi hukum Islam. Melalui problematika sebagaimana dijelaskan di atas, kajian pustaka ini menitik beratkan pada kontestasi media digital dengan isu perempuan. Selanjutnya, kami akan membahas tentang ruang digital dan tantangan sosial keagamaan. Yang pertama misalnya, ruang digital ternyata identik dengan berbagai kontestasi perkembangan teknologi yang memiliki implikasi dalam berbagai aspek. Yang kedua, sosial keagamaan mendapatkan tantangan yang sangat berat ketika semua hal yang berkaitan dengan agama begitu sangat mudah didapatkan melalui ruang digital. Problem utamanya adalah ruang digital akan menjadi guru yang harus diikuti dan menjadi gaya ketika seseorang bisa dikatakan agamis. Problem ini tentu memberikan beberapa problem. Yang pertama, problem pemahaman agama dan pergeseran otoritas keagamaan serta berubah pola perilaku keagamaan. Yang kedua, dalam kondisi masyarakat yang tidak terkendali dalam menghadapi teks keagamaan yang ada di ruang digital, kondisi ini akan menjadikan otoritas keagamaan yang bergeser dari personal menuju impersonal. Yang ketiga, pengaruh lain yang disebabkan oleh ruang digital adalah adanya perubahan pola perilaku masyarakat, di mana ruang digital telah memberikan wawasan bagi masyarakat untuk bertindak sesuai apa yang dia dapatkan dari ruang digital. Sehingga pada akhirnya keberadaan ruang digital menjadi salah satu yang digantungkan dan keberadaannya menjadi kebutuhan produk. Namun demikian, keberadaan ruang digital telah mempengaruhi sumber-sumber agama dan otoritas. Artinya di era disrupsi hari ini, pergeseran otoritas keagamaan yang dulu dipegang oleh para ulama, yang dulu dipegang oleh para fuqaha, yang dulu dipegang oleh ahli-ahli agama yang bersifat personal, ternyata sekarang bergeser otoritasnya menuju media sosial. Bagaimana tidak, karena semua orang saat ini bisa memperoleh apa yang dia inginkan, termasuk dalam produk hukum Islam. Sehingga dalam ini implikasinya adalah akan terjadi kontestasi dalam politik hukum Islam. Yang selanjutnya adalah kami akan membahas perempuan dalam kontestasi hukum Islam dan dalam ruang digital. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang hukum Islam, maka yang kita bahas adalah bagaimana hukum ini halal maupun haram. Seperti yang kita ketahui bersama, ketika berbicara dalam wacana fikih dan kajian hukum Islam, nampaknya kita sering dikaitkan dengan berbagai persoalan kehidupan umat kontemporer dibandingkan dengan wacana akidah dan moralitas. Yang kedua, agama dan media semakin berkembang dalam hubungan dialektis dengan peluang untuk membangun identitas kolektif yang diciptakan melalui media baru, di mana identitas ini akan diaktualisasikan dalam ruang digital. Artinya adalah dalam pembahasan maupun diskursus kajian hukum Islam, kita masih terkungkung untuk menentukan sebenarnya bagaimana hukum ini halal dan haram. Misalnya kasus yang barusan terjadi tentang perempuan yang melakukan bunuh diri di pusaran makam ayahnya. Dari fenomena itu ternyata kita masih sering memperdebatkan bagaimana
perempuan ini masuk surga apa enggak, benar apa salah. Kita tidak jarang membahas bagaimana moralitas dan etika dalam kajian hukum Islam misalnya. Sehingga dalam pendekatan hukum Islam baru hari ini dengan pendekatan maqasid syariah itu sebenarnya produk hukumnya adalah tidak hanya benar, halal, haram, tapi bagaimana hukum Islam mampu memberikan aspek moralitas dan etika. Makanya Al-Jabiri itu dalam memberikan pendefinisiannya terhadap fikih itu tidak didefinisikan sebagaimana biasanya fikih sebagai al-ahkam asyariyah, tapi dinukilkan dalam sebuah hadis mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kata fiddin yang diteruskan dengan kata fikih, yang diteruskan dengan kata din, maka din itu mempunyai dimensi yang sangat luas. Di situ ada hukum, ada akidah, ada tasawuf, ada moralitas, ada etika, ada akhlak dan lain sebagainya. Sehingga dalam kontestasi hukum Islam ini ataupun dalam pendekatan-pendekatan baru dalam kajian hukum Islam sekarang, pendekatan-pendekatan yang beralih dari aspek hukum saja menuju aspek moralitas dan etika itu lebih dibutuhkan oleh masyarakat hari ini daripada kita menvonis apakah perbuatan ini benar ataupun haram. Tidak mengurangi aspek sakralitas dalam kajian hukum Islam yang pada intinya memberikan halal haram, tapi sebenarnya bagaimana fikih ini mampu memberikan solusi. Makanya dalam bahasa Jazir Auda yang disebut dengan fikih solutif. Bagaimana fikih itu mampu memberikan solusi terhadap problematika masyarakat, baik secara etika, moralitas, dan tentu hak asasi manusia di sini. Yang selanjutnya melihat kontestasi posisi perempuan dalam ruang digital. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah saat ini media sosial di ruang digital menjadi media baru dalam penyampaian pesan-pesan keagamaan. Sebagaimana disampaikan di awal tadi bahwa otoritas keagamaan yang bergeser dari personal menuju impersonal, tentu ini menjadi kekhawatiran tersendiri terhadap masa depan produk hukum Islam. Yang selanjutnya, oleh karena itu klaim untuk menerapkan prinsip-prinsip agama hanya sebagai interpretasi untuk legitimasi dan pembenaran dan terus memanfaatkan media teknologi baru bisa dibenarkan. Lalu pertanyaannya adalah mengapa para pensyiar di media sosial mempengaruhi masyarakat luas dan mengapa propaganda yang mengandung bias gender muncul secara masif di media sosial. Gerakan yang masif tersebut tentu memunculkan suatu keyakinan terhadap para pensyiar agama yang kemudian dianggap pantas untuk diikuti. Para pensyiar tersebut kemudian menjadi otoritas keagamaan dan pesan-pesan keagamaan yang mereka sampaikan dan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Artinya hari ini kontestasi pensyiar agama, dai dan lain sebagainya, ulama yang berada di media sosial itu mempunyai kontestasi yang sangat kuat. Tokoh mana yang mendapatkan peminat paling banyak, maka dia yang mempunyai otoritas keagamaan, otoritas sebagai mufti, mempunyai otoritas yang sangat kuat dalam sosial keagamaan masyarakat. Problemnya adalah di tengah-tengah gerakan yang mengandung ajakan akan ajaran dalam hukum Islam ternyata telah mengantarkan pada propaganda baru, yaitu adanya eksploitasi perempuan. Hal ini tentu sangat bertentangan ketika para reformis mengumandangkan dan memberikan model ijtihad baru. Ini yang saya katakan dengan pendekatan maqasid syariah maupun pendekatan etik dalam diskursus kajian hukum Islam. Misalnya beberapa produk hukum yang digagas oleh para ulama-ulama reformis yang bertujuan untuk mengangkat derajat perempuan. Misalnya kita kenal dengan CLDKHI atau peraturan perundang-undangan yang mencoba memberikan perlindungan terhadap perempuan. Misalkan hari ini RUU PKS dan lain sebagainya. Ternyata gerakan-gerakan ini mengalami kontestasi di media sosial. Isu-isu yang menciderai tentang gerakan-gerakan perumusan rancangan perundang-undangan maupun undang-undang yang sudah jadi tentu menjadi kontestasi tersendiri dalam digitalisasi hukum Islam di ruang digital.
Gerakan utama yang latar belakangi gerakan mengenai konsepsi perempuan di media sosial diawali oleh beberapa gerakan yang menunjukkan konsepsi tentang kesetaraan gender. Misalkan hari ini para reformis itu memberikan beberapa produk hukum yang emansipasi maupun yang disebut dengan fikih emansipatoris, di mana yang kita kenal dengan kesetaraan gender dan lain sebagainya. Maka para pegiat media sosial yang ingin menentangnya memberikan pemahaman bahwa kesetaraan gender ini adalah proyek barat, sehingga proyek barat yang tujuannya untuk menghancurkan Islam, sehingga pemahaman-pemahaman ini yang dikembangkan oleh para pensiar agama yang ingin mengembalikan kembali perempuan dalam masa klasik, artinya perempuan yang serba terkungkung, perempuan yang serba tertutup dan lain sebagainya. Pada aktualisasinya pemahaman-pemahaman dan gerakan sebagaimana yang saya sampaikan di atas begitu banyak dilontarkan dan didengungkan oleh para pensiar agama dalam media sosial dan kontestasinya di ruang digital. Artinya terdapat kontestasi tentang mengembalikan kembali posisi perempuan pada masa klasik, tertutup, terdiskriminasi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya gerakan di media sosial yang sering terjadi dan dikumandangkan oleh para pensiar agama di masa era hari ini adalah gerakan poligami. Di negara-negara lain tentang hukum keluarga di negara-negara lain misalnya sudah mengatur begitu sangat ketat tentang pengaturan poligami. Di Indonesia sendiri misalnya dalam kajian hukum keluarga Islam kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana undang-undang ini juga mengatur tentang poligami. Nampaknya beberapa aliran dan beberapa organisasi masyarakat hari ini yang diwakili oleh para pensiar agama kembali mendengungkan isu-isu poligami dan juga bahkan memfasilitasinya. Ini yang kita temui dalam ruang digital. Dakwah-dakwah yang menganjurkan tentang poligami ini sangat-sangat masif terjadi. Yang selanjutnya gerakan di media sosial tentang produk hukum Islam, yaitu tentang ajakan atau anjuran untuk melakukan nikah siri. Ini tentu menjadi sebuah problem tersendiri ketika di negara-negara lain pelaku nikah siri itu sudah mendapatkan hukuman pidana. Di Indonesia sendiri rancangan-rancangan tentang peraturan perundang-undangan tentang melakukan nikah siri ini sudah mengalami perdebatan yang sangat panjang. Hari ini ada legalitas tentang pelaku nikah siri, legalitas anaknya atau pelaku nikah siri. Artinya perjuangan kita untuk melindungi perempuan dalam hal ini adalah nikah siri, karena pada hal ini dampak mudarat maupun negatifnya ternyata dampaknya banyak. Perjuangan itu seakan tercoreng ketika beberapa media menawarkan nikah siri, bahkan memfasilitasinya dengan biaya sekian, dengan fasilitas saksi, wali dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi problem tersendiri dalam ruang digital. Ketika dia bisa bergerak secara masif, tentu nikah siri di Indonesia jumlahnya akan semakin banyak. Di sisi lain perjuangan kita untuk melindungi para perempuan dalam hal ini adalah nikah siri itu perjuangannya sangat hebat, sehingga kontestasinya di ruang digital sangat banyak dan sangat masif. Yang selanjutnya isu lain selain di dua hal tadi, yang pertama yang pertama kesetaraan gender, yang kedua poligami, dan yang ketiga nikah siri, dan yang selanjutnya adalah tentang busana cadar. Cadar ini identik dengan beberapa gerakan, mohon maaf mungkin bisa dikatakan gerakan radikalisme. Misalkan beberapa PT KIN yang melarang mahasiswinya untuk memakai cadar dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan cadar ini ternyata ini gerakan yang mengarah pada gerakan transnasional yang memiliki ideologi yang berkaitan dengan kenegaraan dan kekuasaan. Ternyata gerakan-gerakan bercadar di media sosial itu sangat banyak, apalagi gerakan-gerakan cadar itu identik dengan
fenomena hijrah misalnya yang dilakukan oleh beberapa public figure dan kemudian ini diambil dan juga diikuti oleh masyarakat, sehingga ini salah satu tantangan tersendiri dalam kontestasi hukum Islam. Misalnya di dalam beberapa produk hukum tentang aurat perempuan itu kan debatable, selalu diperdebatkan batasnya mana dan lain sebagainya, harus bagaimana. Dan ini fleksibilitas dalam hukum Islam di Indonesia ternyata masih terdapat masalah. Dalam hal ini adalah masifnya gerakan tentang busana perempuan yang dibuktikan dengan fenomena hijrah dan lain sebagainya. Yang selanjutnya gerakan yang terakhir adalah nikah muda. Artinya beberapa penelitian itu mengatakan bahwa Indonesia masih dikategorikan tinggi dalam hal perkawinan anak. Yang terakhir kita sudah berhasil menaikkan usia perkawinan menjadi 19. Ini tentu prestasi dalam perjalanan hukum keluarga kita. Namun ternyata gerakan-gerakan nikah muda, gerakan-gerakan pernikahan anak di media sosial itu sangat masif, sehingga pergerakan-pergerakan ini memunculkan problematika baru ketika negara sudah berusaha melindungi anak, melindungi perempuan, tapi ternyata kontestasi-kontestasi hukum Islam yang ada di ruang digital itu masih sangat masif. Yang selanjutnya sebagai bentuk analisa, isu tentang perempuan nampaknya menjadi satu objek dalam mensukseskan gerakan. Artinya gerakan dari beberapa paham keagamaan. Dalam konteks demikian, kami menilai terdapat gerakan politik di balik isu-isu yang dikemas dalam ruang digital. Misalnya sebagaimana isu radikalisme. Yang ini kemudian direspon oleh pemerintah melalui isu moderasi beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama maupun organisasi masyarakat lain di Indonesia, misalkan NU dan Muhammadiyah yang mencetuskan tentang toleransi. Kontestasi ideologis dari dua kelompok ini nampaknya juga mempengaruhi posisi perempuan dalam kontestasi di ruang digital. Artinya kontestasi ini yang menimbulkan satu produk hukum, terdapat politik hukum Islam, di mana satu sisi paham radikalisme, paham di luar yang memberikan pemahaman tentang itu tadi, tentang penentangan kesetaraan gender, poligami, cadar, nikah muda, nikah siri, dan itu tadi, dengan paham keagamaan yang mengedepankan lokalitas Islam Nusantara, yang mengedepankan moderasi beragama, sehingga ini ada kontestasi ini pada ranah legislasi politik hukum Islam, karena pada akhirnya adalah otoritas keagamaan yang dibuktikan dengan produk hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang ada. Kesimpulannya, kontestasi hukum Islam di ruang digital menjadi keniscayaan ketika kebebasan demokrasi bisa dimanfaatkan oleh para aktornya. Ruang digital mendorong para aktornya memberikan peran dalam kajian hukum Islam, termasuk dalam pemahaman tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum Islam. Kontestasi posisi perempuan di ruang digital terlihat dari gerakan yang mendiskreditkan dan memojokkan posisi perempuan dalam posisi yang terdiskriminasi. Gerakan ini membawa perempuan pada posisi yang merugikan dan memposisikan sebagai objek dan menyalahi aturan negara dan produk hukum kontemporer. Misalkan poligami, nikah siri, nikah muda adalah sebagian gerakan yang pada akhirnya membawa perempuan pada sebuah mafsadatan. Dalam kontestasi ini, para aktor yang terlibat di dalamnya memanfaatkan ruang digital sebagai ladang untuk memaparkan dan melegislasikan hasil pemikirannya. Hal ini tentu menjadi ranah politik hukum Islam dalam upaya memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Secara lebih jauh, gerakan produk hukum Islam di ruang digital mengalami formalisasi produk hukum Islam tentang perempuan. Tingkat persepsi masyarakat terhadap digitalisasi hukum Islam di ruang digital mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat dalam tingkat penerimaan masyarakat yang kian hari kian meningkat. Saya kira
Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon masukan, kritik dan sarannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.